Selamat datang di Suara Dika, pekan keempat, bulan Januari. Di tanggal 22, aku nulis sesuatu yang terjadi di beberapa tahun yang lalu. Jadi aku nggak nulis apa yang terjadi di hari itu, tapi yang aku tulis adalah kejadian waktu aku nginep di sebuah tempat. Jadi waktu itu aku mendapatkan sebuah kesempatan untuk tinggal di sebuah desa di kaki gunung. Nah, aku tinggal di rumah yang lumayan besar jika untuk tinggal satu atau dua orang. Di rumah tersebut, katanya itu sudah ditinggalkan pemiliknya beberapa minggu yang lalu. Yang intinya pemiliknya baru aja meninggal, terus aku sama temen itu boleh tinggal di situ gitu. Tapi kita tahunya itu setelah tinggal di situ lama, kita udah tinggal di situ beberapa hari, baru kita dapat kabar kalau pemiliknya udah meninggal. Dan nggak ada masalah sebenarnya tentang fakta tersebut. Sampai akhirnya aku tidur siang-siang di sebuah kamar. Jadi model kamarnya itu eh, pintu kalau kita masuk dari pintu, kita akan dapati di situ ada sebuah kasur yang ada ranjangnya, nggak terlalu tinggi, dan kita bisa langsung rebahan. Jadi kalau kita tidur, kepala kita itu langsung menghadap ke arah pintu. Jadi kaki kita di dekat lubang pintu, kepala kita menghadap ke arah pintu. Terus aku kan kalau tidur itu biasanya ngebuka YouTube, ngedengerin sesuatu, yang penting ada suara gitu lah. Entah itu suara hujan, suara angin, suara apa segala macam, tapi lebih sering itu suara orang ngobrol, jadi kayak podcast gitu. Nah, eh kan aku tidur siang, HP-nya tak taruh di samping dengan posisi memutar podcast YouTube biasanya, bukan Spotify. Terus udah berlalu gitu aja. Beberapa hari setelahnya, ketika aku udah pulang, aku udah di rumah sendiri apa segala macam, bukan rumah yang diinapin itu, kan tempatnya yang di sana itu bagus banget karena masih alam. Jadi aku sering ngambil foto di tempat tersebut, di kaki gunung, di desa kaki gunung itu. Jadi pas sampai rumah, aku mau lihat-lihat, mau bikin status, mau lihat-lihat foto mana yang bagus untuk jadikan status. Pas aku lihat-lihat, aku cukup kaget karena ada sebuah file, ada sebuah gambar, ada sebuah foto yang aku nggak ngerasa ngambil HP atau ngambil foto tersebut. Fotonya adalah, isi dari fotonya itu ruangan di kamar yang aku tidur di situ. Yang anehnya, itu adalah hari di mana aku tidur, jam di mana aku tidur, sendirian harusnya di rumah. Tapi ketika aku bangun, ada foto aku. Fotonya tuh aku lagi tidur, tapi angle kameranya itu diambil dari dadaku gitu. Terus fotonya tuh ngambil gambar dari perut ke bawah. Tapi agak goyang gitu, jadi agak buram fotonya. Nah, seingatku aku nggak pernah ngambil foto itu. Terus kemudian ada foto lagi, jadi ada dua foto. Yang pertama foto itu,
Dan yang kedua adalah foto, sama tempatnya di kamar juga, tapi nggak ngarah ke kaki. Kalau tadi kan ngarah ke kaki dan pintu. Yang kedua ini ngarah ke ujung kanan atas jadi pintu itu di ujung kiri, nah ini yang satunya di ujung kanan atas. Nah, aku nggak ngerasa ngambil 2 foto itu, tapi nyatanya 2 foto itu ada tersimpan di dalam galeriku. 2 foto itu sekarang di mana aku nggak tahu, aku udah lama ngehapus, aku juga udah ganti HP, jadi nggak bisa ditampilin juga. Tapi di tanggal 22 Januari itu yang aku tulis. Kemudian di tanggal 23 aku nulis, tiba-tiba di tulisanku itu, tiba-tiba punya banyak baju putih. Jadi aku dulu tuh termasuk orang yang menghindari baju berwarna putih dan mempunyai banyak baju berwarna hitam, termasuk kaos, jaket, dan lain-lain. Tapi sekarang, terlebih sejak hari itu, tanggal 23 Januari, aku punya mungkin boleh jadi lebih banyak baju putih daripada baju warna hitam. Salah satu faktor yang mempengaruhi ak pada sebuah malam, aku lagi nyepeda, motor, terus ada salah satu kenalan yang dia tuh nyusul dari belakang. Jadi tadi kita habis dari sebuah main sampai, ngobrol apa segala macem, terus pas pulangnya tuh aku disusul dari belakang. Terus aku dikasih, sejumlah uang, katanya untuk beli baju lah apa segala macem. Jadi berdasar dari itu, besok atau lusanya aku pergi tuh ke toko baju. Dan kenapa baju putih? Karena qadarullah kemarin tuh yang harganya pas dan menurutku tuh harga sama barangnya itu, bertolak jauh. Harganya murah, tapi relatif murah, tapi bajunya tuh bagus. Jadi aku beli warna putih, kaos juga, terus ada baju terusan juga yang agak panjang itu juga putih. Jadi sekarang harusnya itu kalau nggak salah ingat ada lebih banyak baju putih, kaos putih daripada yang berwarna hitam. Tanggal 24 aku, mampir ke sebuah masjid, yang di mana masjidnya itu kayak tanpa dinding. Jadi ada sebuah bangunan tempat ibadah, masjid, dia punya kubah, dia punya atap, tapi dia ndak ada dinding, dia cuma ada tiang-tiang di pinggir dan juga di tengah dari masjid tersebut. Nah, di situ aku ketemu sama seorang bapak-bapak yang paruh baya, kumisnya putih, terus pakai kacamata yang lumayan tebel, sama dia pakai peci, sama pakai jas gitu. Terus tanpa ada sebuah alasan yang jelas, kita nggak kenal sebelumnya, tiba-tiba dia ngejabat tangan. Terus dia manggil aku tuh Gus gitu, kayak kayak nggak tahu mungkin panggilan akrab dia ke orang lain gitu caranya panggil Gus gitu. Padahal kan gimana ya, agak aneh aja gitu tiba-tiba orang ngejabat tangan kita terus bilang, "Gus, gimana kabarnya Gus?" gitu. Entah bapak itu salah orang atau salah manggil atau gimana, tapi kayaknya enggak. Soalnya dari berjalannya waktu kita jabat tangan, ngobrol apa segala macem, dia tetap santai aja. Dia tetap manggil Gus, dia tetap ngobrol santai, dia nggak ada gelagat-gelagat salah panggil, salah orang. Tapi ya aku yang lanjutin aja. Di hari itu nama aku menjadi Agus atau apalah, Bagus atau
Ya, iya gitulah. Biasanya tuh orang salah ngenalin wajah, tapi yang kemarin tuh kayaknya salah manggil orang gitu. Oke, udah. Yang tanggal 25, ya nanti kayaknya sampai tanggal 31 apa ya? Oke, kita di tanggal 25 dulu. Di tanggal tersebut, aku ngelihat ada begitu banyak orang pakai sandal, tetapi bukan sandal biasa. Sandalnya itu sandal karet, kayak sandal Crocs gitu. Cuman solnya itu yang bawahnya tuh tebelnya tuh bisa sampai 5 sampai 7 senti gitu. Jadi kayak tebel kayak satu ruas jari gitu tebelnya. Maksud tuh maksudnya tuh kenapa gitu? Apakah dia mau kelihatan tinggi atau dia mau kelihatan eee, punya sandal Crocs gitu? Padahal orang-orang dulu, ya mungkin 10 atau 15 tahun yang lalu, seingatku tuh orang kalau mau kelihatan tinggi dia memakai sendal jinjit yang tumitnya itu agak naik. Sama tingginya kayak sendal Crocs yang tadi 5 sampai 7 senti, tapi sendal-sendal yang dulu yang digunakan oleh perempuan ketika ia mau kelihatan lebih tinggi daripada yang seharusnya dia pakai sendal jinjit dan, kayaknya itu lebih, apa ya, lebih membuat dia terlihat seperti itu. Dia jadi lebih tinggi, jadi lebih pede mungkin, jadi lebih tegak harusnya, karena kalau dia agak ngebungkuk ke depan mungkin nyungsep. Tapi yang sekarang enggak, seiring berjalannya waktu, orang kalau mau pakai atau orang kalau mau kelihatan lebih tinggi dia akan pakai sandal yang solnya tebel gitu. Kayaknya saking tebelnya itu kalau kan Crocs itu kan karet gitu kan, kayak enteng gitu. Kalau dilempar ke air kan ngambang, atau jangan-jangan dia emang mau jalan di atas air atau apa, dia ngerasa kalau dia pakai sandal Crocs yang haknya tinggi dia bisa selamat dari banjir, dia bisa jalan di atas sungai atau gimana aku juga nggak tahu, tapi aneh aja gitu untuk orang pengen berusaha terlihat lebih tinggi, tapi cara yang dia pakai adalah memakai sandal Crocs dengan sol yang lumayan tebel, tebel banget malah. Terus di tanggal setelahnya kita lewati, tanggal setelahnya lagi kita lewati karena, umumnya itu sama, aku ngelihat sendal tinggi yang dipakai sama orang. Tapi di tanggal setelahnya, aku pergi ke Jakal, Kaliurang, Jalan Kaliurang. Aku berangkat berdua, tanpa sepengetahuan kalau nanti di sana akan hujan, karena emang nggak kelihatan kayak gitu. Jadi dari pagi sampai siang itu matahari cerah banget. Terus kita berdua jalan-jalan ke Kaliurang, cuman pakai mantel atau cuman bawa mantel satu karena, aku nggak punya mantel, atau lebih tepatnya aku punya mantel tapi jelek gitu, udah nggak layak pakai, kalaupun dipakai tetap basah gitu. Kita berdua pergi ke Jalan Kaliurang dengan acara atau dalam rangka jalan-jalan aja. Tapi sebelum kita sampai di tempat tujuan kita, ternyata sudah adzan zuhur. Kita berhenti di sebuah masjid, tapi ternyata alam berkata lain. Tiba-tiba hujan deres banget, langitnya putih, mendungnya rata,
terus padahal kita dari tempat tujuan itu tinggal jalan mungkin 1 atau 2 menit. Tapi karena kita nggak pakai mantel, nggak pakai payung, nggak sedia payung sebelum hujan, atau sedia mantel untuk hujan-hujanan, kita akhirnya neduh di samping masjid, di sebuah rumah makan. Kita makan di situ sambil hujan-hujanan. Terus pas pulang, akhirnya kita nggak jadi ke tempat wisata karena emang nggak bisa. Nggak mungkin juga kita masuk ke tempat wisata itu dengan posisi baju yang basah karena pasti akan dimarahi. Jadi akhirnya kita memutuskan untuk pulang. Di pulang, aku hampir-hampir nggak selamat. Sampai akhirnya aku menemukan sebuah kata-kata yang menurutku cukup bagus dan jarang orang denger, jarang orang gunain gitu. Jadi kata-katanya itu daripada kita bilang pergi ke mana atau main ke mana, lebih baik kita bilang pergi sama siapa, main sama siapa. Jadi tujuan nomor 1 itu pergi dengan siapa, tujuan nomor 2 baru pergi kemana. Jadi kalaupun kita nggak sampai di tempat tujuan kita tetap sampai pada tujuan pertama, yakni pergi sama siapa. Dan itu cukup berhasil untuk membuat perasaan jadi lebih tenang ketika kita tidak mendapatkan tujuan lokasi ataupun tujuan tempat yang mau kita kunjungi. Dan yang terakhir, ternyata aku secara pribadi dulu tuh ngerasa ya udah, hidup ya hidup aja, jalan ya jalan aja, lingkungan ya berjalan dengan sendiri-sendiri. Tapi ternyata aku ngerasa banyak yang peduli, banyak yang memberikan sebuah perhatian. Contohnya, ketika aku nulis, terus aku jadiin tulisan itu sebuah status sosial media misal. Nanti pas aku ngelihat di status atau di statistik pembaca, itu ada aja yang baca. Mungkin nggak banyak, nggak lebih dari 10, kadang cuma 2, kadang cuma 3. Kadang tiba-tiba banyak, ada 7, ada 11. Tapi ternyata ada gitu orang yang mau meluangkan waktunya atau menukar waktunya untuk membaca tulisanku. Atau contoh lain, aku ngebuat cerita kayak gini, aku ngebuat sebuah video, rangkuman sepekan apa yang terjadi. Aku kira tuh nggak ada yang ngedengerin gitu, tapi ternyata ada aja terlepas dari kalian yang mendengarkan itu cuman sekali klik terus kemudian bosan pindah ke video yang lain ataupun suara-suara yang lain, ya nggak apa-apa. Tapi yang jelas aku mau ngucapin terima kasih karena berkat kalian masih membaca, kamu masih mendengarkan, kamu masih mau menemani aku tumbuh bareng lewat cerita-cerita sepekan ini, aku jadi punya alasan lain selain bercerita, selain mendokumentasikan pekan-pekan pada sebuah bulan. Sekarang ada tujuan lain, yakni membuat ceritanya itu menjadi enak didengar. Jadi ini juga sebagai sarana belajar. Semoga kamu betah, semoga kamu suka. Selamat cocok, semoga cocok. Selamat suka, semoga cocok.
Jadi udah kita selesai di bulan Januari, besok kita bertemu lagi di bulan Februari pekan pertama.